Istilah Yakuza mungkin tidak asing di telinga sebagian besar orang, apalagi bagi mereka yang menonton film atau anime-anime. Apa itu Yakuza? Yakuza sendiri sebenarnya adalah sebuah kelompok atau organisasi yang terorganisasi dengan baik di Jepang. Kelompok ini terkenal dengan tindak kriminalnya, sehingga seringkali disebut sebagai mafia Jepang. Yakuza adalah sebutan bagi anggota dari organisasi kriminal terorganisir yang beroperasi di Jepang. Organisasi ini juga dikenal sebagai Ninkyo Dantai, atau kelompok kriminal dengan kode etik yang kuat. Yakuza terdiri dari berbagai kelompok kecil yang disebut beryukudan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang dikenal sebagai Oyabun. Dikutip dari buku sejarah Yakuza, salah satu pemegang kekuasaan Jepang karya Pusat Data dan Analisa, Yakuza memiliki sejarah panjang yang berawal pada abad ke-17 di Jepang. Dikenal dengan organisasi yang menakutkan dan legendaris, rupanya kelompok mafia ini sudah ada sejak zaman samurai. Pada tahun 1612, Shogun Tokugawa sukses menyingkirkan kepenguasaan Shogun Kasai. Pada tahun itu pula, keluarga Shogun Tokugawa pertama kali membentuk kelompok Yakuza. Awalnya, mereka adalah kelompok yang terdiri dari para pedagang dan pengusaha kecil yang membentuk aliansi untuk melindungi diri mereka sendiri dari kekerasan dan pemerasan. Namun, seiring waktu, kelompok-kelompok ini berubah menjadi organisasi kriminal yang terorganisir dan semakin terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal. Pada awal abad ke-20, kegiatan Yakuza semakin merajalela, terutama selama periode ketika Jepang mulai merambah ke dalam industri film dan hiburan. Yakuza memanfaatkan kesempatan ini untuk terlibat dalam industri hiburan dan menguasai sebagian besar bisnis di sektor ini, termasuk klub malam, teater, dan industri film. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintah Jepang mulai berusaha memerangi keberadaan Yakuza. Pada tahun 1992, pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang yang dikenal sebagai Anti-Yakuza Law, yang bertujuan untuk memberantas aktivitas kriminal Yakuza. Undang-undang tersebut memberikan kekuatan kepada pihak berwenang untuk menyita aset-aset Yakuza dan melarang orang-orang yang terlibat dengan Yakuza untuk terlibat dalam bisnis yang diatur oleh pemerintah. Meskipun upaya pemerintah untuk memerangi Yakuza, organisasi kriminal ini masih beroperasi dan terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal. Namun, Yakuza juga telah mengalami penurunan kekuatan dan pengaruhnya seiring dengan upaya pemerintah untuk memberantas aktivitas mereka. Biasanya, Yakuza di Jepang akan menguasai sebuah daerah, dan perkelahian antar geng Yakuza disebabkan oleh rebutan daerah operasi. Saat dua geng berkelahi, mereka berusaha sebisa mungkin tidak melibatkan penduduk biasa. Namun, ada juga peristiwa penduduk yang tertembak karena perkelahian ini. Jika sudah begitu, keberadaan Yakuza jadi dianggap sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Pada tahun 1981, ada peristiwa tertembaknya pemimpin geng Yamaguchi-gumi, yaitu Yakuza terbesar di Jepang. Pelakunya tidak diketahui, tetapi biasanya yang dituduh adalah musuh bebuyutannya. Benar saja, lantaran tidak merasa melakukan penembakan tersebut, geng musuh pun mengadakan konferensi pers sampai disiarkan melalui televisi. Jika dianggap sebagai profesi, nyatanya Yakuza memang bisa menghasilkan uang dari pekerjaan gelap. Mereka mendapat pemasukan dari uang iuran keamanan dari tempat ilegal di Jepang seperti pachinko, bar, shopurando, dan tempat prostitusi. Selain uang keamanan, mereka juga bekerja sebagai buzzer,
pemain saham, atau menjadi sokaya, orang yang dibayar agar membela sebuah kepentingan. Intinya, mereka menjadi tukang adu domba yang dilakukan agar meraup keuntungan untuk mereka sendiri. Selain kedua hal tersebut, Yakuza Jepang pada tahun 1980-an juga melakukan praktik perdagangan manusia dari luar negeri. Dengan iming-iming gaji besar dan kehidupan mapan, mereka bisa mendatangkan laki-laki untuk dijadikan pekerja sangat murah dan perempuan untuk dijadikan pelacur. Yakuza nantinya akan mendapat uang dan persenan dari uang gaji pekerja ilegal tersebut. Untuk menjadi anggota Yakuza, biasanya seseorang akan diuji mental dan fisiknya. Dia juga harus belajar banyak aturan, termasuk kebersihan. Ada juga aturan Yakuza tersendiri yang harus dijalankan agar menjadi anggota Yakuza yang baik. Anggota Yakuza rela memotong jari kelingkingnya dengan pisau untuk menunjukkan komitmen, tanggung jawab, harga diri, dan kesetiaan pada pimpinannya. Mungkin bisa diumpamakan seperti semangat Bushido pada zaman samurai dahulu. Ada juga Yakuza perempuan. Mereka digambarkan sebagai sosok yang punggungnya penuh tato. Tato anggota Yakuza punya ciri khusus dan disebut irezumi. Sebenarnya, tato ini ilegal dan orang Jepang rata-rata tidak bertato, lantaran perusahaan biasanya melarangnya. Dulu anggota Yakuza di Jepang bisa mencapai ratusan ribu. Orang berlomba-lomba ingin menjadi anggota geng Yakuza karena ingin terlihat keren di mata wanita. Kadang Yakuza digambarkan sebagai sosok yang membantu orang kecil juga. Namun image itu berubah karena banyak peristiwa perkelahian dan kriminal yang meresahkan masyarakat. Hebatnya, polisi dan pemerintah Jepang menangani Yakuza dengan cara yang sangat halus. Mereka tidak angkat senjata dan berkelahi dengan Yakuza, sebab jika itu terjadi, mereka mungkin akan kalah. Lantas, bagaimana cara pemerintah Jepang menangani Yakuza? Pemerintah Jepang memakai cara memperketat aturan dan regulasi untuk anggota Yakuza. Anggota Yakuza tidak bisa mengakses asuransi kesehatan dan uang pensiun. Jenis pekerjaan pun dibatasi, artinya mereka tidak diizinkan bekerja di bidang tertentu. Akibat ancaman ini, banyak anggota yang keluar dari geng dan anak muda Jepang pun jadi tidak tertarik untuk bergabung. Yakuza di Jepang kini sudah kehilangan peminatnya. Akibatnya, jumlah anggota Yakuza pun berkurang drastis dari tahun ke tahun. Sekitar 10% anggota Yakuza sekarang juga sudah berlanjut usia. Sesuai prediksi pemerintah Jepang, akhirnya Yakuza akan hilang dengan sendirinya. Regulasi tempat hiburan pun lebih bebas di Jepang. Bar dan rumah bordil tetap ada, dikemas menarik, tapi aksesnya tetap tertutup. Pachinko terbuka untuk umum meski image-nya tetap tak baik. Mendatangkan Kensuesei juga sudah menjadi program pemerintah, bukan lagi sumber pemasukan Yakuza. Karena berkurangnya pemasukan dari berbagai sektor ini, banyak anggota Yakuza yang memilih bekerja sebagai orang biasa. Namun, tetap saja jika ada panggilan dari pimpinan Yakuza, mereka akan langsung berkumpul dan rela mempertaruhkan nyawa mereka. Sekarang, membicarakan Yakuza bersama orang Jepang mungkin tak semenakutkan dulu. Berbeda dengan keadaan sekitar 30 tahun yang lalu, keberadaan Yakuza yang semakin berkurang juga kini membuat masyarakat Jepang merasa lebih aman.